صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد wa ala ahli baiti thayyibin al-tahirin al-ma'sumin siyama ala baqiyatillahi fil aradin imamina saibil asri wal zaman ajallallahu faradu syarif wal daim ala jami' adaibim minal awwalin wal akhirin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bi fina'ik alayka minni jami'an salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa ala ansaril Husain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman walahum adzabum muhin. Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa sesungguhnya mereka mengira tentang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa-dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Shadaqallahul aliyyul qadir. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah wal Husain, aqdamallahu ujurana wa ujurakum bi musibati Abi Abdillah bin Husain. Wa sallallahu alaikumul azza jami'an bi musibatil Husain. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surah Al-Imran ayat 178. Dan ayat ini pula yang dikutip dari salah satu khutbah atau pidato dari Sayyidah Zainab alaihissalam ketika berhadapan dengan Ubaidillah ibn Ziyad. Begitu pula ketika berhadapan dengan Yazid bin Muawiyah la'natullah alaihima. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang betapa bergembiranya orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di dalam dirinya, kemudian kenikmatan tersebut melupakan diri mereka, bahkan di tengah kemaksiatan sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tetap dalam sebuah kenikmatan tersebut mereka merasa. Padahal bahasa Al-Quran mengatakan itu adalah tenggang waktu yang diberikan Allah Subhanahu itu kami menangguhkan memberikan tenggang waktu kepada orang-orang kafir tersebut agar apa? Yazdada, agar bertambahlah dosa-dosa mereka. Nah, artinya apa? Ini Sayyidah Zainab alaihissalam mengutip ayat ini bukan sembarangan mengutip, itu berdasarkan ilmu yang dimilikinya, diajarkan oleh kakek beliau, oleh ayah beliau Amirul Mukminin dan ibu beliau Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Begitu juga dua kakak beliau Imam Hasan dan Imam Husain yang telah mengajarkan kepada Sayyidah Zainab bagaimana ketika menghadapi sebuah penderitaan atau melihat dari sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, maka kenikmatan yang dirasakan orang-orang kafir itu bahasa Al-Quran adalah Allah sedang melanggengkan kenikmatan tersebut liyazdadu itsmahum, agar dosa-dosa mereka itu bertambah. Jadi pengikut Al-Husain, pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, jangan sampai terjebak
jika kita mendapatkan sebuah kenikmatan, kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu terus-menerus terjadi pada kita, maka hal itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala sedang mau melanggengkan dosa-dosa kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tentu orang tersebut akan jauh dari kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang sesungguhnya adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Oleh karena itu, malam ini dengan sederhana seperti ini kita duduk bersama di majelis Rasulullah, di majelis azab, di majelis kedukaan Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk qurbatan ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan dosa seperti kita itu tidak mungkin bisa untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan usaha kita. Sekalipun kita berikhtiar sedemikian rupa mengandalkan usaha-usaha kita, ibadah-ibadah kita, tetapi kalau kita menyadari bahwa diri kita ini tidak mungkin untuk sampai kepada Allah dengan amal usaha kita. Kenapa? Karena seluruh usaha kita, khususnya saya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, hatta kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik terhadap orang lain, semuanya tidak khusyuk, semuanya kadang-kadang kita bangga atau ria. Hal tersebut tidak akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat menyampaikan ketika kita memahami akan kedudukan kita bahwa semua itu tidak akan menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari jalan yang terinstan, mencari jalan yang tercepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan tercepat itu? Yaitu berada di Safinatin Nuh, Safinatun Najah, berada dalam perahu keselamatan melalui Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam, baru kita bisa untuk menuju Allah. Itu pun dituntun oleh mereka, dan untuk itulah kita harus mengenal perahu-perahu ini, bahtera-bahtera ini akan menyampaikan kita kepada Allah. Kalau tidak mengenal bahtera keselamatan ini, maka seluruh amal ibadah kita, khususnya diri al-fakir sendiri, itu tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, kita mengenal Ahlul Bait, mengenal wilayah. Karena dengan mengenal wilayah berarti kita mengenal jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengikuti manifestasi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur mengenal Ahlul Bait, mengenal wilayah, terlebih orang yang berwilayah, karena dia mengenal seluruh hari-hari yang berjalan selama 1 tahun, selama masa hidupnya. Karena di seluruh hari-hari itu ada yang disebut dengan ayyamillah, hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an yang menyebut dengan hari-hari Allah. Dan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dikenal agar kita bisa memasuki hari-hari Allah. Bagaimana kita bersikap ketika kita masuk dalam hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan ayyamullah? Apa yang disebut dengan hari-hari Allah? Hari-hari yang disebut dengan hari-hari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa pekerjaannya hanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para anbiya, para nabi, para rasul,
para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam telah memberikan contoh bagaimana mereka berada di hari-hari Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit, bahkan seluruh para nabi, para rasul dan para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ketika berada di jalan Allah, maka yang didapatkannya adalah sebuah penderitaan. Sebuah penderitaan. Ada orang yang mengaku dirinya saya ini berjuang di jalan Allah. Untuk mencapai surga itu harganya itu tidak murah, harganya mahal sekali. Betapa tidak layaknya ketika kita mengandalkan ibadah kita, kemudian kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Padahal penghuni surga di mana cahaya surga yaitu Rasulullah SAW, di mana surga itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Rasul SAW, tidak ada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Nah, dan mereka berada di jalan Allah dengan Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah telah membeli diri orang-orang mukmin dari hartanya, dari jiwanya dan hartanya. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang, berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, apakah mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injil wal qur'an, yang demikian itu telah tercatat dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Quran. Itu kan? Jadi seorang mukmin, seorang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan transaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan sebuah pelajaran, menceritakan kepada kita bahwa orang yang berada di jalan Allah itu hanya ada dua kemungkinan. Yaqtulun wa yuqtalun, apakah mereka akan terbunuh atau mereka akan dibunuh. Itu kan? Nah, dan ini Allah Subhanahu wa taala mengadakan sebuah transaksi jual beli kepada seorang hamba. Yang bisa mencapai ini siapa? Yang bisa mencapai ini Sayyidul Wujud dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Itu kan? Dan orang-orang yang di bawah mereka yang selalu bersama dengan Sayyidul Wujud, bersama dengan Ahlul Bait alaihi wassalam. Hanya orang itulah yang paham bahwa transaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah bersedia membeli jiwa dan hartanya ditukar dengan surga. Itu kan? Ditukar dengan surga. Apakah kita ini dimasukkan ke dalam surga hanya membaca zikir dengan lisan kita sampai memenuhi ruangan ini dan zikir secara lisan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tetapi zikir yang dilakukan oleh maksumin, yang dilakukan oleh Rasulullah dan Ahlul Bait, dan yang dilakukan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam. Beliau berzikir pada waktu itu, beliau mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertaruhkan jiwa dan raga beliau. Dan bukan itu saja, peristiwa Karbala memberitahukan kepada kita bagaimana peristiwa Karbala itu terjadi, di mana Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam beserta para pengikutnya dan juga membawa keluarga beliau, wanita-wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, dan yang paling anehnya membawa anak bayi, anak kecil. Nah, ini adalah bagaimana mungkin kalaunya secara logika dipikirkan, melawan musuh 30.000 pasukan dengan logistik militer yang sangat lengkap, beliau justru membawa anak kecil, anak bayi.
Di dalam sejarah riwayatnya Sayyidina Ali Asghar itu berumur 5 sampai 6 bulan. Anak bayi dan wanita-wanita Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan ini bukan sebuah logika berperang. Dan orang yang menyertai beliau hanya puluhan orang. Orang yang syahid di Karbala, tercincang di Karbala itu 72 orang. Itu kan, bagaimana mungkin dikatakan Imam Husain mau berperang terhadap mereka? Tetapi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam rangka untuk melakukan sebuah islah, melakukan sebuah perbaikan. Perbaikan apa? Perbaikan agama Rasulullah SAW. Mengapa harus diperbaiki? Karena agama Rasul SAW, agama Nabi Muhammad SAW telah dinodai dan dihancurkan oleh Yazid. Syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dirubah oleh Yazid. Seorang Yazid yang pemabuk, seorang Yazid yang zalim, fasik. Itu kan, dia zalim, fasik lagi. Fasik itu apa artinya? Fasik itu berbeda dengan zalim. Kalau zalim itu adalah berbuat dosa tapi masih menyembunyikan. Dia masih menyembunyikan. Ya kan? Kalau fasik itu berbuat dosa sambil tertawa, berbuat dosa di tengah umum dan memproklamirkan sambil bangga, tidak malu. Itu fasik namanya. Jika ada orang yang berbuat dosa sambil tertawa dan tersenyum, itu fasik namanya. Nah, Yazid seperti itu. Nah, Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, yang Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam telah mengetahui tentang kerusakan yang sangat luar biasa itu. Nah, satu-satunya jalan di samping peristiwa Karbala, terbunuhnya Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di Karbala itu sudah diceritakan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai dengan seluruh para nabi, sampai Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam perjalanan melakukan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hukum kausalitas, memiliki hukum sebab akibat, ikhtiar namanya. Jadi Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam padahal ditawari oleh rakyat Yaman agar beliau hijrah ke Yaman, tetapi beliau tidak memilih hijrah ke Yaman. Begitu juga penduduk Mekah menawari untuk berada di Mekah. Beliau tidak mau berada di Mekah. Begitu juga di Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup menasihati Imam Husain, wahai Husain, nanti kau terbunuh, engkau tidak mungkin bisa melawan Yazid itu, engkau berada saja di Madinah. Itu kan, Imam Husain tidak mau. Mengapa Imam Husain tidak mau berada di Madinah dan di Mekah? Padahal dari Madinah beliau ke Mekah, bahkan beliau telah melaksanakan manasik haji sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah beliau melepaskan ihramnya. Beliau memastikan diri beliau untuk menuju padang Karbala. Mengapa? Karena beliau tidak mau menodai Haramain, tidak mau menodai tempat dua tempat suci ini, Mekah dan Madinah. Begitu juga beliau tidak mau ke Yaman karena beliau tidak mau membebani rakyat Yaman. Terlepas dari sebuah pengetahuan beliau akan menerima takdirnya di Karbala. Beliau tahu, tetapi semua itu dilakukan beliau melalui tahapan-tahapan, perjalanan-perjalanan ikhtiar. Itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak murah, ya kan? Dan semua pasca wafatnya Rasul SAW sampai kekuasaan dipegang oleh Muawiyah, Bani Umayyah, semua syariat Nabi SAW itu dirubah oleh Muawiyah. Itu kan, dirubah oleh Muawiyah. Nah, sehingga Islam yang dikenalkan oleh Bani Umayyah itu adalah Islam
yang jauh dari Islam Muhammadi. Lalu Al-Husain alaihi salatu wassalam pada puncaknya melakukan sebuah perbaikan bukan hanya sekedar retorika, tetapi beliau mengingatkan dengan kasih sayang, sekalipun peringatan beliau itu tidak diindahkan oleh orang-orang yang berada di sana. Orang-orang sudah tertutup dengan cahaya, gitu kan? Telinga mereka tuli, mata mereka buta, gitu kan? Mulut mereka bisu, itu kan summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Inna syarat dawabi indallahi summun bukmun umyun fahum la yaqilun, kata Allah. Mereka ditulikan oleh Allah, mereka dibutakan oleh Allah, mereka dibisukan oleh Allah, tidak menerima nasihat Al-Husain, sehingga meletuslah sebuah peperangan yang tidak seimbang. Terbantailah Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam di padang Karbala. Itu surga yang telah dicapai, kehambaan yang telah dicapai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para maksumin. Itu kan? Ada orang yang banyak berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke surga tanpa hisab. Itu kan? Nah, itu kan? Adkhilna jannata bighairil hisab, masukkan kami ke surga tanpa hisab, katanya. Enak banget itu doanya. Jadi kan untuk mencapai surga itu tidak murah. Allah pun membeli diri orang mukmin itu ditukar dengan surga. Persyaratannya apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya dua kemungkinan. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, apakah mereka terbunuh atau membunuh. Itu kan? Itu adalah sebuah memasuki surga, dan surga tidak ada apa-apanya tanpa ada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Itu kan? Surga itu tidak ada apa-apanya tanpa ada Ahlul Bait, tanpa ada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, kemudian di malam yang mulia ini saya sedikit ingin menyampaikan sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan pada malam hari ini tentang kelanggengan Islam dikarenakan warta dari Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihassalam. Peristiwa Karbala merupakan corong di mana Islam yang telah dirusak oleh Bani Umayyah, ya kan? Yang telah dirusak oleh Bani Umayyah, kemudian terjadinya peristiwa Karbala, justru itu awal dari sebuah corong kepada umat manusia bahwa Islam Muhammad yang sesungguhnya ini adalah seperti yang dibawa oleh Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nah, bagaimana itu? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu dibawa oleh Sayyidah Zainab alaihi salam. Karena seluruh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, Imam Al-Husain, para sahabat beliau, keluarga beliau, anak beliau, keponakan beliau dari Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam gugur di padang Karbala. Yang tersisa hanya Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidah Zainab pada waktu itu menyaksikan bagaimana abangnya terbantai di padang Karbala. Kemudian tidak itu saja, wahai saudara-saudaraku sekalian. Ternyata peristiwa Karbala ini menggiring para wanita Ahlul Bait menjadi tawanan, seperti tawanan-tawanan, diperlakukan seperti budak oleh mereka. Tetapi dengan demikian mereka diarak dari satu kota ke kota yang lainnya, itu sebagai proklamir terhadap umat, sampai dibawa ke istana Ibnu Ziyad, sampai ke Yazid laknatullah alaihim ajma'in. Adalah ternyata Sayyidah Zainab sebagai Sri Kandi Karbala merupakan warta untuk Islam terhadap dunia, bahwa dunia terbelalak selama ini Bani Umayyah telah mengklaim dirinya sebagai khalifah, membawa ajaran Muhammad,
dan memproklamirkan diri mereka memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Jadi Bani Umayyah Muawiyah dan Bani Umayyah itu dia juga memperkenalkan Islam kepada mereka dengan memperkenalkan dirinya ada memiliki kekerabatan dengan Rasulullah. Menjual nama Nabi kan? Itu kan? Ya. Mereka juga mengatakan kepada khalayak. Makanya pemerintahan mereka itu dipindahkan ke Damaskus di Syam. Nah, Syam itu adalah sebuah negeri, sebuah wilayah yang sangat strategis. Di sanalah pusat perdagangan internasional di eranya. Gitu kan? Bani Umayyah menancapkan kekaisarannya di Damaskus yang dimulai menjadi gubernur pada zaman Abu Bakar, yaitu putra dari Abu Sufyan laknatullah alaih, yaitu Yazid bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur yang ditugaskan oleh Khalifah Abu Bakar menjadi gubernur di Damaskus, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Itu kan? Jadi Bani Umayyah itu tidak serta-merta membangun kekuatan setahun 2 tahun, saudaraku. Bani Umayyah itu melakukan sebuah kekuatan jauh sebelum Imam Ali dibunuh karena Yazid berkuasa pada waktu itu. Ada beberapa orang yang mengikuti Bani Umayyah, di antaranya Khalid bin Walid, Amr bin As, itu tersebar di Irak, di Mesir, di Damaskus, semuanya berjalan di sana dengan mengatakan ternyata dimulai dengan Yazid bin Abi Sufyan ini, mereka telah melakukan peperangan mengatasnamakan Islam. Mereka memaksa yang non muslim, apakah dia Nasrani atau Yahudi, untuk memeluk Islam dan mengenalkan Islam dengan wajah yang bengis. Dan sampai-sampai seorang Nasrani menetapkan dirinya menjadi pendeta, karena pendeta atau agamawan di dalam Islam tidak boleh dipungut pajak. Tetapi ketika mereka memutuskan dirinya menjadi pendeta, tetap saja dipungut pajak. Itu kan? Nah, ini bertahun-tahun sampai terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah, Imam Hasan, terjadi sebuah perdamaian. Muawiyah mengklaim dirinya sebagai khalifah. Itu kalau dihitung dari Yazid bin Abi Sufyan tadi, mereka telah melakukan kekuatan itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun, sehingga Bani Umayyah telah memberikan wajah Islam yang sangat bengis. Dan itu juga sangat terasa sekarang ini. Mereka tidak mengenal, mana ada di Banjarmasin ini atau di seluruh dunia ini sangat sedikit sekali orang yang mengenal Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Yang ada hanya orang yang mengklaim dirinya adalah mencintai Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Padahal rukun daripada cinta itu adalah ittiba, mengikuti Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, saudaraku, ribuan tahun diblokir oleh Bani Umayyah dan Abbasiyah sampai dengan Turki Utsmani. Semuanya menghapus jejak daripada Ahlul Bait alaihi wassalam. Nah, Sayyidah Zainab alaihissalam memberikan warta, memberikan sebuah penjelasan di dalam penderitaan beliau yang dijadikan tawanan oleh Bani Umayyah, pasukan Yazid. Ternyata Sayyidah Zainab menjelaskan kepada umat, dan disitulah sebagian umat terbelalak matanya. Ternyata Ahlul Bait yang sebenarnya adalah orang yang dikatakan sebagai tawanan. Itu kan? Nah, oleh karenanya kita mengenal Ahlul Bait alaihi wassalam itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhtiar kita. Itu kan? Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak dikehendaki Allah. Nah, untuk itu ada ikhtiar. Nah,
Ikhtiar itulah yang menjadikan kita berada di perahu Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Sayyidah Zainab alaihissalam adalah sebagai pewarta pertama ketika orang baru saja meninggal, belum kering kuburan Nabi, mereka sudah melupakan peristiwa Ghadir Hum. Tetapi ketika peristiwa Karbala, seakan Sayyidah Zainab tidak mau bahwa peristiwa Karbala itu dilupakan, peristiwa agung di Karbala itu dilupakan oleh umat, sehingga Sayyidah Zainab itu dengan derita yang sangat luar biasa, sehingga Sayyidah Zainab itu disebut dengan Ummul Masaib, induk dari segala musibah Ahlul Bait mereka. Sayyidah Zainab mengawalnya. Sayyidah Zainab menyaksikan bagaimana kakeknya meninggal dunia. Sayyidah Zainab menyaksikan bagaimana ayah beliau Amirul Mukminin meninggal dunia syahid. Sayyidah Zainab juga menyaksikan bagaimana abang beliau Al Hasan Al Mustaba diracun syahid. Dan Sayyidah Zainab puncaknya melihat bagaimana abang beliau Al Husain alaihi salatu wassalam terbantai di Karbala, yang bukan hanya pembantaian yang biasa, tetapi pembantaian yang tidak terjadi sebelum dan sesudahnya. Oleh karenanya, sekali lagi saya katakan, surga itu tidak murah. Kita enak berbicara surga, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan itu kan, bahwa Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina. Husain dariku dan aku dari Husain. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Kalau Allah sudah mencintai kita, mencintai seseorang, maka pasti mereka itu akan bersama Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, dan orang yang mencintai Husain, kata Rasul, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rukun dari cinta itulah mengikuti Al-Husain. Bagaimana caranya mengikuti Al-Husain? Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, ketika kezaliman, ketika kedurjanaan menimpa umat, maka kita memiliki taklid sesuai dengan kemampuan kita tetap berada di jalan kebenaran. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Husain, itu yang ingin disampaikan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Itu kan? Itu yang disampaikan oleh Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana mereka ini untuk bagaimana mereka telah mempersembahkan jiwa dan harga mereka dalam rangka untuk memperkenalkan agama yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak murah. Begitu juga Anda duduk, kita semua duduk di majelis yang sederhana seperti ini, tetapi ini besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak riwayat yang mengatakan orang yang menangisi Al-Husain alaihi salatu wassalam atau berpura-pura menangis ketika mendengar peristiwa Karbala, maka dia tidak akan terbakar api neraka, sekalipun air matanya hanya sebesar sayap lalat. Tidak main-main ini. Dan madrasah ini perlu disampaikan berulang-ulang. Itu kan berulang-ulang. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan kita. Karena iman kita ini mengalami fluktuasi, turun naik. Yazdadu bitta'ah. Naiknya iman ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan turunnya keimanan kita itu dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita telah mendurhakai Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Jadi saudaraku, Al-Husain itu dikenal oleh masyarakat umum yang mengklaim dirinya kaum muslimin, seakan-akan Al-Husain itu tidak pernah besar. Seakan-akan Al-Husain itu hanya anak kecil yang sangat terkenal riwayatnya. Imam Al-Husain dan Imam Hasan itu berada di punggung Nabi ketika Nabi sujud. Itu saja yang diingat oleh umat. Ya kan?
Itu saja yang dikatakan umat. Padahal Al-Husain alaihi salam jauh dari itu. Beliau pernah menjadi remaja, bahkan beliau pernah menjadi orang tua. Ketika di Karbala, umur beliau 57 tahun. Umur beliau sudah berumur 57 tahun. Ya kan? Dan saya pernah menceritakan hal tersebut sampai sampai peristiwa Karbala, orang terbelalak. Saya hanya mengenal Imam Husain itu hanya sebuah cerita ketika Imam Husain dan Imam Hasan itu berada di punggung Nabi ketika Nabi sujud, dan Nabi memperlambat sujudnya sampai Imam Hasan dan Imam Husain itu turun dari punggungnya. Hanya itu saja cerita yang diketahui oleh orang-orang. Padahal Imam Husain jauh. Imam Husain alaihi salatu wassalam mendampingi ayah beliau Amirul Mukminin. Imam Husain bagaimana mendampingi abangnya Al Hasan. Imam Husain ketika peristiwa Karbala itu tidak tahu orang. Itu kan, dan bersyukurlah Anda, ucapkanlah tahmid kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita mengenal wilayah. Tanpa mengenal wilayah, maka kita tidak mungkin terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dan paling terakhir saya katakan, Sayyidah Zainab alaihissalam adalah sosok wanita agung. Dia pewarta Karbala. Dia adalah Aqilatu Bani Hashim. Dia adalah wanita yang paling cerdas di antara Bani Hashim. Itu kan? Dan dia adalah corong Islam dalam penderitaan. Dalam sebuah penderitaan, Islam bisa disampaikan oleh siapa? Oleh lisan mulia dari Sayyidah Zainab alaihissalam. Disinilah bagaimana kedudukan Sayyidah Zainab yang dikatakan oleh Rasul SAW zinatul abiha, perhiasan bagi ayahnya. Sebagaimana ibunya Sayyidah Fatimatul Zahra adalah ummu li abiha, ibu dari ayahnya. Jadi peranan Sayyidah Zainab menggantikan peranan ibunya di tengah Al-Husain alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya orang yang mengetahui ini dan berada dalam acara pada malam hari ini, yaitu memperingati Arba'in 40 hari syahidnya Imam Husain, adalah orang-orang yang memiliki panggilan ilahi, yang tidak mungkin seseorang yang tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diundang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa hadir di tempat ini. Ya kan? Bisa hadir di tempat ini. Ini dikarenakan akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu berada di jalan kebenaran, mengikuti perahu Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam sampai ajal menjemput kita. Dan kita berdoa dan juga kita doakan di antara kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan pertemuan kita malam yang mulia ini menjadi pahala yang kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, saya ingin membacakan narasi singkat tentang Karbala. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tanah yang menyimpan duka Asyura Karbala. Aku tak pernah sampai di Karbala, tetapi tanahnya menyedot darah dari hujan dalam tubuhku sendiri, serupa mimpi yang gagal ditafsir, segala getir tumpah di padang pasir. Aku mencium tanah yang memelas, tak ada kemudian hari ia membalas, menaruh luka yang tak sempat dibalut sejarah. Barangkali sejarah hanya mencatat batu-batu yang disusun oleh tangan para penguasa. Pada nama-nama syuhada mereka berjalan di ubun-ubun langit. Luka mereka
menyerap mencari tubuh baru, yang kemudian tahu, yang kemudian paham betapa cinta bisa lebih dari darah, bisa lebih darah dari pedang. Aku bukan Husain dan engkau pun bukan Zainab, tapi puing-puing hidup kita pernah mencicipi debu Karbala. Pernah kau rasakan bagaimana ayat-ayat menjadi pedang yang menusuk dari belakang, bagaimana air tak lagi suci karena dicuri oleh kekuasaan. Di antara bayang tenda dan anak panah, aku melihat diriku yang lain menggigil seluruh tubuhku, menyaksikan kebiadaban atas dasar kekuasaan. Jika aku mati esok hari, kuburkan aku dengan sejumput tanah Karbala dan secarik kain Asyura, semata karena air mata memiliki hak atas kesedihan sepanjang masa, dan darah biarkan ia menjadi saksi bagi kepiluan paling energi. Di padang Karbala Sayyidina Husain, di padang tandus ini, tinggallah dalam kemah bersama anak-anak dan para perempuan. Berdoalah dan tunggulah pasukan yang membawa namaku, namun tak lagi membawa cahayaku. Maka aku akan mengerti siapa mereka yang sedang membunuhku atas namaku. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahil lati halat bitina'ik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyan laili wan nahar wa la ja'alullah khairal ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala Ali bin Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain. Salam kepada Imam Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali bin Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala Husain wa ala Ali bin Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.